Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya di hari ini, nikmat sehat, nikmat kemudahan, sehingga kita sama-sama bisa kembali lagi berkumpul di masjid yang penuh berkah ini di waktu yang spesial di hari Jumat untuk kembali lagi belajar bahasa Arab. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala petunjuknya hingga akhir zaman. Alhamdulillah di pagi ini Ustadz sudah berada di antara kita. Jazakallahu khair Ustadz atas kehadirannya. Semoga di hari ini kita bisa bersama-sama fokus untuk menerima pelajaran dari Ustadz. Kita awali dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol Ustadz. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ummahat akhwat rahimakumullah, kajian hari ini insyaallah kita akan mengulang kembali karena ada masukan untuk selalu dimurojaah. Kalau tidak dimurojaah biasanya katanya duka, itu katanya hilang. Katanya hilang. Makanya insyaallah kita terus ya jadi memurojaah dan jangan pernah bosan. Karena perjalanan pembahasan kita itu kan sudah jauh ya, dari marfu'atul asma, majruratul asma, nah terakhir ini mansubatul asma. Jadi untuk mansubatul asma kan sudah 4 ya. Maf'ul bih, maf'ul fi, maf'ul li ajli, maf'ul mutlaq. Maaf belum ya. Tapi nanti kita praktekkan ya ke i'rabul Quran karena sudah saatnya. Ummahat akhwat sudah mulai nanti praktek. Kalau ada jumuah kelima kita khususkan itu ya i'rabul Quran untuk jumuah kelima. Mudah-mudahan satu surah itu tamat ya. Karena kita menggunakan i'rab marsum, menggunakan aplikasi. Bagi yang melihat HP terlalu kecil boleh bawa laptop. Kalau ada kelima ya, laptop, tab gitu ya. Komputer mah enggak. Ya, jadi ada kelima ya, kalau nanti ada kelima. Tadi katanya ada ya, kelima? Ada. Nah, iya ada. Berarti mulai Jumuah depan nanti ummahat akhwat kita praktek i'rabul Quran. Karena harus dipraktekkan. Karena nanti 1,5 jam gitu ya. 1 jam kita full istirahat, nanti setengah jam lagi kita akan optimalkan praktek langsung i'rab Quran. Jadi kata per kata kita bongkar. Kalau ada ilmu yang belum kita pelajari tapi ada di ayat tersebut, nanti kita singgung dulu ya. Singgung dulu karena ini sudah hampir mendekati beres gitu ya. Tinggal 1/3-nya. Biasanya di halaman tuh. Halaman ini kan 135 sampai terakhir tuh 197. 50 halaman ya, sepertiganya insyaallah ya. Beres yang ini. Ini pun tidak sepertiga ini karena yang majrur kan sudah kita bahas. Jadi tinggal sisanya maf'ul ma'ah, HTM, hal, tamyiz, mustasna. Nanti terakhir satu lagi munada ya. Jadi sebetulnya kita harus mulai praktek ya. Kita praktekkan meng-i'rab Al-Quran. Dan ini anugerah ya, Masya Allah dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Allah berikan keistiqomahan untuk kita belajar ya, karena tidak dipungkiri belajar bahasa Arab, sorob, nahu dan balaghah itu berat ya bagi yang belum Allah berikan hidayah ya. Karena berat itu makanya banyak yang gugur di tengah jalan. Makanya alhamdulillah ada fasilitas online, jadi yang belum bisa hadir seperti tadi di grup ada yang belum bisa dan itu online. Sifatnya jadi wajib kalau online. Maksudnya yang tidak hadir itu jadi wajib, bukan sunat. Ya, wajib. Kalau kita ya sunat. Yang sudah hadir ingin memurojaah silahkan. Nah, hari ini kita coba menambahkan ilmu di maf'ul mutlak. Di maf'ul mutlak. Hanya sebelumnya yang PR kemarin lihat. Yang PR kemarin tapi yang ini ya, yang nahu, maf'ul mutlak. Yang maf'ul mutlak gitu ya. Nanti di berikutnya ini. Yang pertama terjemahkan ya. Saya faham, betul-betul faham. Di situ ada dua jawaban tadi. Ada yang menggunakan fi'il madhi. Fi'il madhi, saya paham, paham apa? Fahima. Kalau nanti ummahat akhwat tahu ini adalah faham. Paham itu bahasa Arab ya. Maka mau tidak mau harus dihafalkan fi'il mudhari dan masdar. Mau tidak mau ya. Fi'il mudhari dan masdar itu harus hafal. Kalau sudah tahu fi'il madinya. Fi'il mudhari dari fahima apa? Yafhamu, yafhimu, oh, habis baterai. Habis baterai. Fahima yafhamu. Belum cukup sampai di sini karena ini sulasi mujarrad. Masalah sulasi mujarrad. Kalau masih tidak usah, cukup ini hafal, otomatis ke yang lainnya. Sekarang masdarnya apa? Fahman. Nah, ini yang harus dihafalkan. Untuk apa? Yang tiga ini untuk kita masukkan ke maf'ul mutlak. Kenapa? Karena maf'ul mutlak kan masdar. Masdarnya diambil dari masdar fi'il tersebut. Nah, jawaban tadi saya faham. Ya, berarti kalau fi'il madi apa? Saya faham. Fahim tu. Fahim tu. Kalau saya fi'il mudhari, saya faham juga. Afhamu. Afhamu. Nah, lihat dua-duanya benar ya, karena tidak ada kata telah dan sedang di soal itu. Maka dua-duanya benar. Sekarang benar-benar faham. Nah, berarti gunakan maf'ul mutlak. Caranya apa? Masdar. Munculkan yang ini. Munculkan yang fahman. Yang fahim itu jadi apa? Baca dari sini. Fahim tu fahman. Berarti ini i'rabnya jadi apa? Maf'ulun mutlakun ya, maf'ul mutlak. Kenapa demikian? Karena ada masdar yang mansub. Ingat mansub disimpannya setelah diambilnya dari fi'il tersebut. Fahim tu fahman. Kalau afhamu fahman juga. Sama, dua-duanya maf'ul mutlak ya. Yang ini juga maf'ul mutlak. Dua-duanya maf'ul mutlak. Fahim tu fahman, benar. Kemudian afhamu fahman, benar. Paling yang membedakan ya, yang membedakan ini sudah paham. Kalau ini sedang dipahami, afhamu, atau akan nanti difahaminya, itu bedanya saja. Makanya saat menemukan maf'ul mutlak, model-modelnya begini ya, ciri khas nih. Ciri khas. Di Al-Quran ada yang menemukan? Studi PR kendet ayahnya. Di Quran ada, pernah tidak?
Nantilah ya. Ada Kadang juga dari doa. kebiasaan, ada kebiasaan nanti maf'ul mutlak nanti di sesi yang di sesi ini di akhir nanti kita akan bahas tambahannya. Yang kedua, lihat berkatalah dengan perkataan yang baik. Ada yang, berarti apa itu? Naat. Naat. Berkatalah, apa berkatalah? Kul. Nah, kul. Nah, sebelum kul berarti harus tahu tasrifnya. Tadinya. Dari apa? Kola. Kola. Terus? Yakulu. Yaqulu. Nah, ini harus diteruskan. Yaqulu, yaqulu, Kaulan. qaulan. Nah, ketemu ini ya. Iya. Qaulan, kita gunakan ini. Kul di sini ya. Nah, berarti katakanlah. Kul. Iya, Pak. Ada diganti sampai sami ini batana. Oh, mohon. Baterainya Kang Hasan ya? Oh, etana tak acan dicas. Kul, katakanlah. Nah, langsung ke sini. Perkataan berarti qaulan. Nah, ini sudah ketemu. Ini bukan maf'ul bih, bukan maf'ul fi, bukan maf'ul li ajli, tapi maf'ul Mutlak. ciri khasnya apa nih? Ini masdar. Masdar dan mansub. Diambil dari kata tersebut. Nah, tenang. Jadi ciri khasnya di situ ya. Ciri khas dari maf'ul mutlak itu masdar itu yang mansub, tapi ya diambil dari fi'il tersebut. Kul qaulan. Tapi ada naat tadi ya. Perkataan yang baik. Apa baik? Qaulan hasanan. Ini boleh banyak juga boleh kalau lihat dalam Quran. Qaulan hasanan, perkataan yang baik. Memang kalau tepatnya memang hasanan. Qaulan hasanan. Hasanan. Ada dalam Quran sing qaulan apa saja? Yang dalam Quran. Kaulan Yang kolelanya. Qaulan itu sadidan. ada yang Sadidan. sadidan. Pakai sin. Sadidan. Benar. Terus ma'rufan. Terus layyinan. Terus ini menarik, masya Allah ini. Layyinan. Ada lagi? Qaulan hasanan. Sudah. Qaulan sadidan, qaulan ma'rufan, qaulan layyinan. Nah, ada bahasa yang begini, ini berarti ini semuanya kan naat. Kan ini naat. Na'tun. Kan naat itu apa tadi? Sifat ya. Jadi punya sifat ucapannya. Qaulan sadidan. Qaulan apa ayatnya? Qaulan sadidan, qaulan ma'rufan, qaulan layyinan. Kalau yang layyinan ini pembahasan Allah memerintahkan Nabi Musa untuk dakwah kepada ayah angkatnya. Siapa? Firaun. Membahasakan ini qaulan layyinan. Nah, ini qaulan. Ini kalau menggunakan yang ini masih bisa ya. Semua juga baik. Qaulan sadidan ma'rufan layyinan. Saat menemukan ini, oh berarti ini pasti naat. Sadidan naat, ini naat, ini naat. Nah, kalau ini baik cukup hasanan. Qul qaulan hasanan. Qul dia fi'il apa? Amr. Terus fa'ilnya Domir mustatir. domirun mustatirun wujuban takdiruhu. Nah, itu lengkapnya ya. Ternyata alhamdulillah PR-na iya unggul. Wah, ada yang nulis ini dan itu bagus ya. Silahkan. Ziyadah itu ya. Fa'ilnya sudah. Ini berarti sebagai maf'ulun bi. Maf'ulun mutlaq. Mansubun wala nasbihi al-fathatu. Hasanan natun ala qaulan. Mansubun wala nasbihi. Al-fathatu. Nah, itu
Contoh yang kedua, soal yang kedua, qul qaulan hasanan. Harus tahu dulu yang ini ya. Asal kata dari qala. Nanti belajar di tasrif. Kenapa jadi qul? Harusnya uqul, tapi tidak boleh nyebut uqul. Karena ada yang dibuang dan sebagainya. Di Al-Kafi itu ya. Di Al-Kafi. Qala yaqulu qaulan. Itu yang kedua. Silakan, yang lain ada yang mau ditanyakan soal-soal yang lainnya. Yang nomor 5 kan? Nomor 5, saya berdiri. Berdiri dulu seperti berdirinya tentara. Berdiri dulu apa? Koma. Koma. Koma, berdiri. Fi'il mudhari'nya? Yakumu. Yaqumu. Yaqumu. Terus masdarnya? Kiaman. Qiyaman. Qiyaman, berdiri ya. Kiaman. Qoma yaqumu qiyaman. Terus tadi apa? Saya berdiri. Gunakan fi'il madhi. Ya. Kumtu. Qumtu. Qumtu. Gunakan fi'il mudhari. Masdar. Aqumu. Aqumu. Oh iya, aku. Aqumu. Boleh dua-duanya. Kecuali kalau ada telah ya. Ya. Kalau telah berarti ini, kalau sedang ini, kalau tidak ada berarti dua-duanya benar. Qumtu atau aqumu, apa tadi? Duduknya tentara, seperti duduknya Seperti berdiri. seperti berdirinya Tentara. tentara. Berarti gunakan ini. Kiaman. Nah, tadi ada yang PR ditanwinkan, tidak boleh ya. Karena dia nanti diidofahkan. Qiyaman misal, ini salah. Kenapa? Karena diidofahkan ke berikutnya tentara. Tentara. Apa tentara bahasa Arabnya? Jun. Kalau satu dulu. Jundun. Jundun. Jangan jundi, jangan ya. Jangan jundi, jangan. Tapi jundun. Atau jamannya apa? Junud. Junud. Nah, kalau ini bisa junud. Al arwahu junudun mujannadah, itu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qumtu qiyam. Nah, jangan lagi kiaman. Ini hapus menjadi qiyamal jundi. Kalau mau satu, kalau banyak boleh qiyamal, kesini kan junudi. Jadi begitu. Qumtu qiyamal jundi. Aku berdiri seperti berdirinya tentara. Boleh kiamat. Kiamat, Kiamatal jundi. Qiyamatal jundi. Kalau qiyamata berarti tak marbutah menunjukkan apa? Kayak sama kayak jalsata gitu, jalsata Nah, ulama gitu. itu menunjukkan sekali. Sedangkan ini bukan menunjukkan sekali. Jadi kalau ingin masuk ke sekali ya, jalsatan, kiamatan gitu ya maksudnya. Qiyamatal jundi itu mah satu kali, tapi yang ditanya di sini bukan sekali, tapi sepertinya. Qumtu qiyamal jundi. Qumtu qiyamal junudi. Aku berdiri seperti berdirinya tentara, bukan sekali. Bukan menginginkan sekali, tapi ingin itunya. Kalau kiamatan cukup saja kiamatan saja. Saya duduk satu kali duduk kiamatan, tapi bukan kiamatan kiamah yang itu, bukan. Karena ini modelnya di sini. Tapi Ustadz kamari nomor seberapa teh? Jelas tuh jalsatan. Yang nomor 4 Ustadz. Saya duduk seperti duduknya ulama. Oh, berarti bukan kiamatan ya. Wazankan ini berarti Jalsat. jalsatan ya. Iya, Gunakan fa'latan. Cing. Jadi gimana? Kalau ini cing jalsatan. Kom apa jadi? Komatan. Komatan. Kalau mau. Kalau kiamatan, oh iya kiamatannya. Iya. Jadi kalau sudah
sudah masdarnya ini, kalau sudah masdarnya qiyaman, maka tidak boleh ditambahkan tak marbuto. Kalaupun mau modelnya wazan ini fa jalsatan kan wazannya fa'latan. Nah, ini fa'latan termasuk syurbatan. Nah, jangan syurbatan, tapi ini syarbatan. Kan syariba yashrobu syurban. Betul, syurban masdar aslinya. Tapi ketika mau masuk ke adat, gunakan wazan ini ya. Fa'latan, syarbatan, jalsatan. Tapi kalau yang ini tuh qoma yaqumu qiyaman, wazankan fa'latan, qomatal jundi. Kalau mau qomatal. Jadi begini. Qomata, fa'latan. Qomatal jundi, berdirinya. Kalau mau menggunakan jal satu tadi, jangan menggunakan nambahan ini qiyamatan. Beda. Kenapa beda? Karena kalau qiyamah di situ apa? Yaumul qiyamah. Ada yang tahu? Tuh masuk juga ke pembahasan. Apa yang dimaksud dengan tak di situ? Yaumul qiyamah kan dari sini. Kan dari sini nanti muncul istilah hari kiamat. Nah, apa maksud kiamah tak marbutoh di sini? Ada yang tahu? Sama berdiri, hari berdiri, tapi ada tak marbutoh. Tak ingat selalu ini menunjukkan lil mubalaghah, sangat gitu. Berdiri apa? Ya berdiri seluruh makhluknya untuk menghadapi mahkamah Allah, maka disebut yaumul qiyamah, berdiri tegak. Gunung hancur, langit hancur, semuanya hancur, ada langit baru dan bumi baru, dan di situ tidak ada lagi yang namanya makhluk yang ada di dalam tanah, semuanya sudah keluar, maka disebut qiyamah, berdiri. Tata di situ menunjukkan lil mubalaghah, sangat ya. Bukan menunjukkan mu'anas, bukan. Menunjukkan dia mubalag. Memang mu'anas perempuan, tapi maknanya itu mubalaghah. Mubalaghah sangat pisan kalau dalam Sunda. Itu tambahan saja karena ada kata kiaman jadi kiamatan. Kalau menggunakan kiamatan ke situ ya, qumtu qiyamatal jundi itu jarang. Kalaupun mau qomatal jundi, menggunakan wazan fa'latan. Semuanya termasuk yang minum tadi ya. Nomor 6. Nomor 7. Saya minum satu kali minum atau tegukan. Berarti syaribatu syarbatan. Jangan syurbatan. Jangan ya. Wazan ini kan menunjukkan satu kali ini. Ini menunjukkan satu kali. Wazan ini wazan ya. Wazan ini menunjukkan satu kali semuanya. Saya duduk sekali. Oh, berarti gunakan ini. Jalastu jalsatan, sekali. Oh, berarti kalau nggak sekali Ustadz boleh pakai julusal ulama. Nah, bisa seperti ini kan? Kiaman, julusan, terus komatan dan jalsatan itu bisa. Tapi ingat kalau ada tak marbutoh ini, ya tak marbutoh yang ini menunjukkan satu kali. Nah, kalau ada wazan fa'latan, dalam hadis ada tuh, sekali. Oh iya. Tusabbihuna tasbihatan. Nah, ada tuh contohnya ya. Tusabbihuna tasbihatan. Kalian bertasbih satu kali. Wa tukabbiruna takbiratan. Kalian bertakbir satu kali. Wa tuhalliluna tahlilatan. Kalian mengucapkan la ilaha satu kali.
itu akan menjadikan kita diampuni dosa-dosa kita. Nah, itu diantaranya menggunakan tak marbutoh. Jadi tak marbutoh itu kadang-kadang menunjukkan satu kali, kadang-kadang menunjukkan Lil balag. lil mubalaghah. Jadi tidak semuanya menunjukkan perempuan, tidak ya? Pengganti Nabi apa namanya? Ke Abu Bakar, Umar, namanya mereka siapa? Nah, mufradkan khulafa, mufradkan. Nah, al-khali. Tuh, ini ingat di sini bukan menunjukkan perempuan. Khalifah, kan? Khalifah bukan menunjukkan perempuan. Tambahan ya, tak marbutoh, tapi dia menunjukkan ke sini lagi nih. Mubalaghah. Saking gitu. Khulafa itu apa artinya? Yang menggantikan. Ini menunjukkan mubalaghah, lil mubalaghah. Nah, nanti dalam kajian-kajian i'rab Quran akan disentuh yang model-model begini. Jadi tidak semuanya tak marbutoh menunjukkan muannas gitu. Makanya khalifah muannas kan tidak ada. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah al-allamah, ya kan? Al-allamatu. Apakah ini menunjukkan perempuan? Bukan, karena misal Ibnu Qayyim al-Jauziyah kita beli geral al-allamah. Tu asalnya allamu tapi allamatu menunjukkan mubalaghah lagi. Mubalaghah itu sangat ya, berlebih mubalaghah. Maka gunakan ini allamah. Contoh-contoh yang itu dalam melihat tak marbutoh ya. Jadi tidak semuanya menunjukkan muannas. Itu tambahan. Baik, itu ya. Ada yang mau ditanyakan sampai nomor 10? Silahkan. Sebelum masuk ke tambahan di maf'ul mutlak. Nanti mohon dihapus dulu kalau belum ada yang bertanya. Kita masuk ada ilmu yang sering kita dengar, justru itu maf'ul mutlak ya. Maf'ul mutlak. Ini penting yang ini, tambahan ini. Yang paling yang nomor 9 tuh, saya makan 5 kali suapan. Saya makan bahasa Arabnya akala yakulu. Akala yakulu aklan. Saya tuliskan di sini ya. Akala makan, yakulu aklan. Ini banyak dalam hadis ya. Adabul akli, kitab adab makan. Akala yakulu aklan. Nah, saya makan apa? Akaltu. Kalau mudhari? Ya, akulu. Jadi begini nih. Akulu. Boleh pakai ini, boleh pakai hamzah fathah berdiri. Akulu. Aku sedang makan. Apa tadi? 5. Aklan ini tasrifkan dulu. Fa'laini, fa'latin. Aklan dulu. Aklaini. Terus aklan, aklaini, aklatin. Atau ya, ada yang begini. Akalatin. Orang Arab lebih mudah mengucapkan fathah kalau di saat dijamakkan. Ini kan jamak. Aklan mufrad, aklaini musanna, 2 aklatin atau akalatin jamak. Jamakna tapi pakai jamak muannas salim. Karena masdar ini masdar. Kalau masdar gunakan jama muannas salim. Kalau isim alat, isim zaman, isim makan, isim alat itu jama taksir. Bedanya itu ya.
maf'alun bisa, maf'alun, maf'alani, mafa'ilu. Nah, itu pentingnya nanti kita murojaah yang sharaf itu. Baik, kembali ke sini. Akal tuh atau akulu, saya makan, kan harusnya apa? Kalau satu kali makan dulu. Aklatan. 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 Kalau satu kali makan. Sekarang kalau 5 kali makan, 5 kali suapan. Homsa. Nah, sok dari sini. Akal tuh atau akulu hom. Nah, ini kalau angka nanti belajar di tamyiz. Tamyiz kan belum. HTM, hal, tamyiz, mustasna. Tamyiz belum. Maka tetap saja kita sebut ini dulu. Khomsa. Nah, kalau angka 5 ya, angka 5 itu harus dijamakkan. Berarti gunakan ini. Nanti belajarnya. Angka 5 itu, angka 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu gunakan jamaknya, si bendanya. Bukan aklan tapi akalatin. Akalatin berarti akal tuh khomsa. Nah, jangan aklin, jangan, tapi aklatin. Aklatin dia jadi mudhofun ilaih. Dia jadi mudhof ilaih ya kalau setelah angka. Angka 5 suapan, homsa akalatin atau aklatin. Kalau saya lebih nyamannya pakai ini sebetulnya. Jadi mengalir akalatin homsa. Akal tuh homsa akalatin. Tidak homsatu. Nah, itu belum. Oh, enggak ada homsa. Iya. Ada homsa, ada homsata. Itu nanti di tamyiz insyaallah. Homsa tidak boleh homsata. Tapi sudah benar jawaban semuanya ya? Homsa ya? Kan tidak ada homsata. Udah, ini dulu. Nanti ada ilmunya, tamyiz. Tamyiznya agak lama kalau tamyiz ya, 2 pertemuan tamyiz. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mohon dihapus dulu ya. Hapus, kita masuk ke tambahan di maf'ul mutlak yang ini sering kita dengar. Maf'ul mutlak. Sambil dihapus, ada yang mau didiskusikan dulu, silahkan. Nomor 10. Nah, dorob tu dorbatan syadidatan, itu ya? Pakai syadidatannya? Pakai jidan. Hah? Pakai tak marbut syadidatan gitu ya? Stun ya. Yang penting ada tak marbutoh ya. Nah, itu yang harus diluruskannya itu kan saya memukul dengan pukulan yang sangat keras. Kalau ini bagusnya ya cukup gunakan apa? Yang taukid, masdar asli. Ya, kalau Bu Nini mau masukkan dorbatan titik. Darobtu dorbatan, tapi bukan artinya menjelaskan jenis, tapi itu ingin menguatkan. Tapi di sini masalahnya kan jenis pukulan yang sangat keras. Pukulan yang sangat keras. Saya memukul darabtu. Nah, karena dia pukulan yang sangat, dorbankan dulu. Karena kalau ada jumlahnya, dia fungsinya taukid, ingin jadi nau, tinggal tambahkan naat. Darabtu dorban, saya memukul, benar-benar memukul. Kemudian ada tambahan darabtu dorban syadidan. Kalau Bu Ninip dimasukkannya yang dorbatan. Kalau itu berarti sekali. Saya memukul sekali pukulan. Tapi dah jarang-jarang sekali pukulan yang keras. Cukup saja dorban. Gunakan dorban. Kalau dorbatan betul, syadidatan betul. Tapi kan masalahnya harus dorban. Dorban. Saya memukul, dorobtu, pukulan, dorban.
sangat keras, syadidatan. Ada tambahan jiddan, sementara belum. Walaupun ada sangat ya, nggak usah dulu ya. Pukulan yang sangat keras. Al-jidan teh sekali, jidan keras sekali, sangat keras sekali. Nah kalau ada itu, karena syadid itu sudah menjadi keras, sangat keras. Syadid. Azaban syadidan, kan ada. Berarti syadidan sebab azaban syadidan, kan istilah syadid sudah sangat gitu. Azaban siksa syadidan bukan yang keras. Sebenarnya dia sudah jadi. Kenapa? Karena ada yang tuh kenapa syadidan ada makna sangat tanpa jidan juga gitu. Yang kira-kira ada yang tahu tidak? Syadid itu menunjukkan apa? Sangat. Fa'il, Rahim kalau Allah sangat itu. Musyabahah. Mubalag. Nah, apa namanya? Isim Menunjukkan apa? sangat. Syadid. Syadid. Sigoh apa gitu? Syifah musyabahah. Sifham. Sifat musyabahah. Sifat yang sudah melekat. Makanya diartikan sudah ada arti sangat. Sangat keras. Azaban syadidan. Cukup syadidan. Baik, ada tambahan. Kadang-kadang kita mendengar ya, ketika orang memberi sesuatu manfaat apapun itu namanya, kita suka mengucapkan syukron. Nah, itu yang dimaksud maf'ul mutlak tuh. Maf'ul mutlak. Jadi maf'ul mutlak di sini contoh tambahan ya. Kadang-kadang kita mendengar syukron. Syukron. Nah, lihat ini kan mansub. Ya. Ini harus dipahami nih. Kadang-kadang kan sering kita ya syukron maf'ul apa gitu. Syukron. Kenapa dimasukkan ke maf'ul mutlak? Pertanyaan mana fiilnya gitu. Nah, karena ini adalah ungkapan ingin ringkas, aslinya bukan syukron, aslinya. Misal, saya nanti asal kata dari apa dulu ini? Syakaro. Teruskan? Yashkuru. Syakaro, sakaro. Sakaro, syakaro. Syakaro. Artinya apa syakaro? Bersyukur. Kalau kita berterima kasih. Berterima kasih. Kalau sakaro apa? Sakaro. Sirik. Mabuk. Sakaro. Beda sedikit ya. Mabuk. Sakaro. Beda ada sedikit. Maka belajar itu ya. Sakaro mabuk. Syakaro bersyukur. Fi'il mudhari'nya? Yashkuru. 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 Masdarnya? Syukran. Syukron. Nah, kan ujung-ujung syukron, makanya ini kan masdar. Ini masdar. Nah, ujung-ujung ke dia gitu. Syukron. Syukron. Nah, syukron siapa gitu? Ujung-ujung syukron. Berarti ini tetap karena dia masdar tuh ya, dia masdar dan mansub, ingat tuh kan mansub. Nah, berarti kesini kan langsung maf'ul mutlak karena ternyata ada fi'il yang dibuang. Nah, berarti yang dibuangnya yang mana? Ya, sok bahasakan kita saja. Aku berterima kasih, sok bahasa Arabnya. Syakur. Kuru. Nah ini yang dibuangnya. Ashkuru. Syukron. Nah ini aslinya, lihat. Syukron, ini aslinya. Di kitab itu tidak ada, di kitab yang lain kita pengayaan. Jadi ketika mengucapkan syukron, ya dia pasti maf'ulun mutlakun. Kenapa demikian? Lihat di sini, masdar dan dia mansub diambil dari fiil tersebut. Ashkuru.
Kalau mau tambahan domir boleh ya. Ashkuruka kepada engkau, ashkuruki kepadamu perempuan, ashkurukum boleh, silahkan. Aku berterima kasih kepada kalian, ashkurukum syukron. Tapi kan ini dibuang. Ya. Dibuang, ketika dibuang muncul syukron. Nah, jangan ragu ya. Syukron. Oh, berarti maf'ulun mutlaqun. Kalau di i'rab sama ya. Syukron maf'ulun. Mutlaqun mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu. Nah, syukron. Apa dalam Quran teh? Nabi Daud. Syukron. Nah, apa? Di Quran atau dalam bahasa kita lah sudah syukron gitu. Afwan, Ustaz? Syukron. Kalau afwan apa artinya? Maaf. Maaf. Syukron afwan. Afwan. Kenapa jawabannya itu syukron? Oh, kenapa jawaban afwannya? Bagus. Kan kita mah terima kasih sama-sama gitu ya. Justru bahasa Arab itu bagus. Dan memang afwan harusnya. Jawabannya apa nih Ustaz ini ya? Afwan. Sama ini juga masdar mutlak. Mutlak. Baik. Kalau menyebut masdar mutlak tetap kuncinya di sini ya. Kembalikan ke ini. Apa ya? Ini asal katanya apa gitu. Itu dulu. Afa. Nah, yang lain. Ya. Fi'il madi, fi'il mudhari, masdar. Masdar pasti afwan ya. Yafu. Apa ya? Afwan pasti masdarnya. Tapi pertanyaannya ininya dulu fi'il madhi. Apa Aku, Afa ya. Afa, Afa. afa ya, Yafu. fu. Ya, afa ya, fu. Di Al-Baqarah ayat akhir ada. Wa'fu. Oh iya, afa ya'fu, afwan. Mas, fi'il madinya apa? Afa. Nanti ada dalam surah Al-Baqarah ayat akhir. Fa'fuan. Nah itu apa? Fa'fu. Fa-nya hilangkan. Fa. Kan dalam Qurannya fu anna. Jadi apa tah? Hilangkan fa-nya. Jadi ada ain sukun. Fa. Nah, ini muncul lagi hamzahnya. Jadi begini. Fu. Afa artinya apa? Maafkan. Nah, berarti benar. Afwan itu masdar tuh kan di sini tuh. Ini kan masdar. Dia masdar mansub. Oh, berarti ada yang dihilangkan fiilnya. Memaafkan. Nah, aku memaafkan. Berarti akunya apa? Afu. Nah, fu ini yang dibuangnya. Afwan. Tapi ini kan dibuang. Karena sudah jadi bahasa kita. Tidak ashkuruka syukron. Tidak, cukup syukron. Afu pakai hamzah. Afwan. Tapi kita langsung menyebutnya afwan. Pertanyaannya tadi ya, kenapa ada kata maaf? Kan maaf. Ya. Kenapa maaf? Tidak sami-sami. Syukron apa sawa-sawa. Tidak sawa-sawa. Ada yang tahu kenapa? Maaf, mohon maaf gitu kalau bahasa Indonesia kan. Mohon maaf. Kan dia itu kalau tadi ya, kita merasa mendapatkan manfaat dari orang itu, apapun manfaatnya, mau nasihat, mau apapun itu, harta dan sebagainya. Kita mengungkapkan kepada orang itu syukron, tapi orang itu menyebutkan afwan, mohon maaf. Tuh kan bahasanya. Udah pas yang ini. Mohon maaf jika jika pelayananku ini tidak membuatmu merasa puas. Itu disebut afwan. Kenapa menggunakan mohon maaf? Mohon maaf. Karena afwan harus memang begini.
Kalau syukron, terima kasih ya. Afwan, mohon maaf jika pelayanan selama ini kurang baik gitu. Maka menggunakan ini. Afu, afwan. Jadi afwan gunakan. Maksudnya kerendahan hati gitu ya. Nah, kerendahan hati dia kepada orang yang itu. Dan itu sudah pas karena ini akan muncul sifat sikap tawadhu. Tawadhu kan biasanya berbangga, syukron. Nah, kalau bahasa kita kan berbangga karena kita sudah memberikan sesuatu kepada orang itu, tapi dengan mengucapkan afwan itu muncullah mohon maafnya. Barangkali kurang memuaskan itu afwan. Makanya dalam saat Lailatul Qadar doanya kan ini. Fa'fu anni. Nah, saat Aisyah bertanya kepada Rasul, ya Rasul, bagaimana kalau aku mendapatkan malam itu Lailatul Qadar? Mendapatkan malam itu Lailatul Qadar. Maka jawaban Nabi apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul Afwa. kan ke sini. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Kan sudah pas. Terusnya hanya Aisyah diberi doa ku Nabi iya. Ada rahasia dalam kajian tarbiyatun nisa. Nah, minta maaf karena jarak Nabi dengan Aisyah usianya kan jauh. Usia Aisyah berapa saat Nabi wafat? Biar gampang. 18 ya. 18. Rasul wafat usia umur terlalu jauh hanya. Umur 63 tahun. Sedangkan Aisyah saat wafat beliau baru berusia 18 tahun, baru kuliah. Semester berapa gitu ya? Oh, berarti pas. Kenapa menggunakan afwun fa'fu anni, maafkanlah aku ya Allah. Itu katanya, kata ulama. Kenapa gitu? Untuk memohon rahmat, barokah. Tapi ternyata saat Lailatul Qadar ini, Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau afuwun maha memaafkan. Fa'fu maka maafkanlah anni aku. Tidak terlalu banyak ya doa Lailatul Qadar itu. Baik, kembali ke yang tadi. Syukron sudah ya. Cing yang mansub ummahat ahwat yang terdengar apa tuh? Yang mansub itu teh kemungkinan besar ke sini. Kemungkinan. Memang yang lain bisa. Tapi dia diambil dari masdarnya. Berarti ada yang dibuang. Ahlan wa sahlan. Ahlan artinya apa? Selamat datang. Selamat datang. Wa sahlan dan Kemudahan. semoga diberi kemudahan. Ahlan wa sahlan. Atau saat zikir, berzikir kita mengucap ujug-ujug melihat sesuatu yang kagum atau melihat sesuatu yang kaget, kita mengucapkan apa? Subhana, kan subhana. Ujug-ujug ada kata subhana. Subhanallah itu. Subhana kan mansub. Subhanallah. Nah, subhanallah. Berarti ini ada yang mansub. Ini juga sama maf'ulun mutlaq. Hanya diidofahkan. Berarti ada yang dibuang. Nah, sebelum dibuang, subhana itu asalnya daripada apa? Sabbaha. Terus kan? Sabbaha yusab terus tasbihan. Nah, ini kan masdar, tapi tidak menggunakan masdar ini. Tapi kita memasukkan subhanallah, berarti gunakan fiil ini. Aku sedang bertasbih. Berarti yang hilangnya yusabbihu
Dia. Kalau saya Usabbihu. usab. Nah, gitu. Usabbihu. Aku sedang bertasbih sub. Nah, ini yang dimaksud kenapa dia mansub. Bukan maf'ul bih, tapi maf'ul mutlak. Subhanallah. Kenapa? Yang ini Dihilang. dibuang. Usabbihu, saya sedang bertasbih kepada Allah dengan ucapan subhanallah. Subhanallah. Ingat saat zikir, ini harus diperhatikan yang ini nih. Panjang. Zikir subhanallah, jangan subhanallah subhanallah, jangan. Subhanallah panjang, pendek. Tapi harusnya panjang ya. Mad tabi'i. Subhanallah subhanallah, tenang gitu. Jangan tergesa-gesa. Nu paling parah naon? Banaloh makanya banaloh. Yang paling parah roh lagi. Loh itu kan salah. Sedang tasbih itu harus liri tawadu karena sedang bertasbih. Kan kalau sedang sholat subhanallah berapa kali? 33. Terus Alhamdulillah 33. Terus Allahu Akbar 33 kali dipungkas dengan satu kali itu ya. Itu jumlah. Maka kata Nabi itu membandingi orang-orang ahlud dusur, orang-orang yang kaya yang setiap hari mereka infak sedekah. Kan datang orang fukoro kepada Nabi mengeluhkan. Kata Nabi ada amalannya. Nah ini amalannya ini. Kepada orang-orang fukoro, orang-orang miskin. Kalian bertasbih setiap sholat ini. Jumlah sebegini, itu membandingi mereka. Orang fukoro datang lagi tidak? Datang lagi. Rasul, ternyata orang kaya pun sama. Mereka bertasbih setelah sholat. Ternyata jawaban Nabi Masya Allah ya. Kalau baca hadis itu nikmat ya. Jawaban yang luar biasa. Kata beliau, zalika fadlullah yu'tihi liman yasha. Itu anugerah Allah yang diberikan kepada mereka yang kaya itu, di mana mereka rajin zikir setiap ba'da sholat. Karena orang kaya itu tidak bisa, tanda kutip ya, tidak bisa lama berdiri di dalam masjid setelah sholat. Kenapa? Sibuk dengan itu. Makanya orang kaya itu memang dakwahnya dengan apa? Harta. Orang fukoro dengan zikir ini, karena mereka mau sibuk bagaimana, maka perbanyak ini. Itu mengimbangi itu kata beliau. Masya Allah itu ya hadis yang disodorkan oleh para ulama. Itu ya. Kemudian jidan, nah yang tadi jidan, ada jidan teh naon gitu. Jidan. Apa ya jidan contohnya yang sekali. Tadi mungkin ya sekali. Jidan dari jadda ya jiddu jidan. Maf'ul mutlak. Jidan. Pokoknya mah kembalikan ke sini semuanya ya. Jiddan. Aidon sama ya? Aidon itu apa? Juga. Aidon, jiddan yang sering-sering kita dengar. Berarti ada yang dibuang fi'il mudhari ya. Jiddan, aidon. Jiddan, jadda, ya jiddu, jiddan. Aidon. Haqqan ada. Haqqan. Anta waladi. Haqqan misal. Engkau itu anak saya. Haqqan. Haqqan apa? Haqqan. Pasti ya. Pasti benar. Hak. Haqqan alal mu'minin dalam Quran. Haqqan. Nah, juga ada kata haqqan. Jangan ragu, kembalikan semuanya ke maf'ul mutlak yang begini-begini gitu ya. Kita akan menemukan nantinya aidon dari kata apa? Kembalikan ke sini ya.
Kalau jiddan dari jadda yajiddu jiddan. Kalau aidon dia masdar berarti fiil madinya apa? Aldo. Aldo. Terus Ya ibu. yaidu aldo. 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 Yaidu. Ada yaidu, ada ya'adu ya. Ada dua, yaidu. Ada menggunakan ya'adu. Ya'adu. Aidon. Ini masdar. Ini masdar. Semuanya masdar. Oh iya, kalau subhana ada yang tahu kenapa tidak menggunakan tasbihan? Ini namanya isim masdar. Tapi sama ya. Isim masdar. Isim masdar. Tidak ada isim masdar, tidak ada wazan. Ujung-ujung ada salat, zakat, itu masdar. Yang penting ciri khasnya ada fi'il, ada masdar yang mansub diambil dari situ. Itu disebut itu ya. Baik, itu yang dapat ditambahkan ya. Nanti kalau ada menemukan di Quran, di hadis atau di yang lainnya, boleh nanti ummahat akhwat di grup silahkan didiskusikan di sana ya. Kita istirahat dulu sebentar ya. 10 menit. Sekarang 8.38 masuk 48. Alhamdulillah.